Merempet. 5 ruko di depan Pasar Gabus Pati, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang salah satu ruko yang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar atap ruko dan merembet ke ruko lain. Petugas damkar menerjunkan 8 mobil pemadam. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dibantu warga berjibaku selama 3 jam. Diduga api berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang ruko bagian selatan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Listrik, parah listrik, woi! Woi! Listrik, parah listrik, woi! Listrik, listrik! Pak, listrik, kok turun-turunkan listrik! Kita bawa listrik! Saya! Di Tangerang, Banten, sebuah warung kelontong dan 4 bangunan rumah kontrakan terbakar. Kebakaran akibat ledakan tabung gas 3 kg yang bertumpuk di warung kelontong membuat warga yang bermukim dekat lokasi panik hingga menyelamatkan diri. Api yang terus membesar pasca ledakan akhirnya merembet ke 4 bangunan rumah kontrakan yang berada di samping kanan warung kelontong yang terbakar. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di area pabrik pembuatan baki telur berbahan karton di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Api membakar tumpukan kayu dan batu bara yang berada di ruang terbuka tepat di depan bangunan pabrik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api. Beruntung api yang membakar tumpukan kayu dan batu bara ini tidak sampai merembet ke bangunan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita awali Indo Today dari Jakarta. Pemirsa, tungku penyulingan tiner di Cilincing, Jakarta Utara terbakar dan meledak. Akibatnya warga setempat panik dan sejumlah mobil di lokasi meleleh akibat terpapar panas dari kobaran api. Panas banget. Tungku penyulingan tiner yang berada di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara terbakar dan meledak. Sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang berada di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah, meleleh akibat panas dari api yang berkobar. Karena banyak terdapat bahan yang mudah terbakar, api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dan lanjut kita melaksanakan pemadaman. Nah, di situ kita punya selidik, itu terjadi dikarenakan ada penyulingan tiner. Jadi awalnya dari pemilik sedang menyuling tiner, terjadi penyalahan. Jadi penyalahan dan langsung api membesar. Dan itu sudah diupayakan oleh warga untuk pemadaman dengan menggunakan apar. Namun pemadaman itu gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Saat ini kasus ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Indo Today, pemirsa. Bagi Anda pengguna kendaraan pribadi dan tol di Jakarta, Tangerang hingga Bekasi harus siap-siap mengeluarkan kocek lebih. Pasalnya sejumlah ruas tol akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Ya, kenaikan rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi. Ruas tol apa saja yang mengalami kenaikan? Berikut informasinya. Sejumlah ruas tol diketahui melakukan perubahan tarif mulai hari ini tanggal 15 September 2024. Berikut daftar tol yang mengalami kenaikan tarif.
Yang pertama, tarif tol Pondok Aren Serpong atau tol BSD. Penyesuaian tol tarif ini berlaku di 8 gerbong tol. Besaran kenaikan tarif tol untuk semua golongan kendaraan mulai dari Rp500 hingga Rp2.500. Yang kedua, tarif tol dalam kota. Besaran kenaikan tarif tol untuk semua golongan kendaraan ini mulai dari Rp500 hingga Rp1.500. Yang ketiga, tol Cibitung juga naik tarifnya. Besaran kenaikan tarif tol untuk semua golongan kendaraan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.500. Berdasarkan regulasi, evaluasi dan kenaikan tarif tol ini dilakukan rutin setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Galuh dan juga Cikal di studio, dan selamat pagi pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca Anda, ini adalah kondisi arus lalu lintas terkini pemirsa untuk arus lalu lintas dari arah Bogor yang akan mengarah ke arah Sawangan maupun yang akan berbelok arah mengarah ke arah Cawang dan juga Kelapa II pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai lancar, di mana dominasi kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kemudian dari arah Kelapa II ataupun Cawang yang akan mengarah ke arah Sawangan memang mengalami sedikit kepadatan kendaraan, di mana antrian kendaraan ini mencapai 150 meter dengan dominasi kendaraan roda 2. Kami harapkan Anda juga untuk selalu berhati-hati dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Sawangan yang akan mengarah ke arah Kelapa II ataupun Cawang saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Begitupun dengan kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Bogor. Dan pemirsa, mengingat hari libur masih panjang, kami harapkan Anda untuk tetap memperhatikan kelayakan kendaraan Anda dan juga pastinya kendaraan Anda dalam keadaan baik, serta patuhilah marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian bagi pengendara roda 2, gunakan helm standar SNI, hindarilah penggunaan handphone saat berkendara. Cikal dan juga Galuh, kami menginformasikan juga data IRSMS Korlantas Polri selama 1 kali 24 jam terjadi 236 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 30 luka berat dan 305 luka ringan. Dari 236 kasus laka lantas tersebut, 63% terjadi pada waktu siang hari. Penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dan angka kecelakaan tertinggi terjadi di rentang waktu pukul 6 hingga pukul 9 dengan letak laka mencapai 26%. Untuk menekan tingginya angka kecelakaan, di mana salah satu penyebab adalah tidak menjaga batas kecepatan. Untuk itu, pemirsa, sekali lagi kami ingatkan Anda, batas kecepatan Anda pastinya selalu dalam batas normal. Hal ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Tentunya ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Galuh dan juga Cikal, kembali ke Anda, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa dan Cikal, kita akan beralih ke informasi seputar libur panjang akhir pekan. Stasiun Pasar Senen di Jakarta dipadati oleh calon penumpang. Ya, puluhan ribu orang berangkat liburan ke berbagai wilayah.
Stasiun Pasar Senen sejak Sabtu malam terpantau padat oleh calon penumpang. Kepadatan terlihat di ruang tunggu keberangkatan dengan tujuan ke kota-kota seperti Malang dan Surabaya. Per hari Jumat, pemirsa, sekitar 35.000 orang berangkat dari Daop 1 Jakarta, termasuk 16.000 dari stasiun Pasar Senen. Hingga 17 September, sebanyak 114.000 tiket sudah terjual untuk perjalanan kereta api Daop 1 Jakarta. Demi mengantisipasi lonjakan volume penumpang, KAI Daop 1 Jakarta akan menambah kereta rute Gambir Yogyakarta PP yang berangkat dari Gambir pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Ya, selain itu pemirsa, momen libur panjang Maulid Nabi juga dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah wilayah. 32.000 tiket perjalanan kereta api jarak jauh ludes terjual di stasiun Bandung. Pemirsa, ribuan penumpang memadati stasiun Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. PT KAI Daop 2 Bandung mencatat, selama libur panjang Maulid Nabi, 32.000 tiket kereta api jarak jauh ludes terjual. Para penumpang mayoritas bertujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Jumlah ini meningkat 20% dibandingkan hari biasa. Libur Maulid Nabi, alhamdulillah stasiun Bandung ada peningkatan yang cukup signifikan lah ya. Mulai hari kemarin penumpang yang berangkat dari stasiun Bandung 5.700 penumpang. Hari ini masih sekitar di 5.500. Besok mulai berkurang 4.600, 4.500 ya. 4 hari dari 13. Ya, ini ternyata bukan hanya di stasiun, tapi suasana libur akhir pekan juga terasa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, di mana Bandara Soekarno-Hatta ini dipadati antrean panjang calon penumpang dan terjadi kenaikan penumpang sebanyak 30% dibandingkan hari biasa. Pemirsa, libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau pulang kampung, seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Counter check-in Terminal 2 Bandara dipadati dengan panjangnya antrian calon penumpang. Terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibandingkan hari biasa, dengan pergerakan pesawat mencapai 1.087 penerbangan. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat. Diimbau penumpang datang 3 jam lebih awal agar tidak tertinggal pesawat. Hingga Sabtu malam, kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur masih terus terjadi. Tercatat sejak Sabtu pagi hingga sore hari jumlah kendaraan yang memasuki kota Bandung, Jawa Barat mencapai lebih dari 40.000 kendaraan. Dan hari ini merupakan puncak arus kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di kota Bandung sendiri juga terpantau padat, terutama menuju pusat kota. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur bersama keluarga. Ya, hingga kini tempat wisata Ancol dan Ragunan masih menjadi favorit karena harga tiket dan lokasi yang terjangkau. Memasuki liburan panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata di Jakarta dipadati oleh wisatawan. Salah satu wisata yang masih menjadi favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Ombak yang cenderung landai serta cuaca cerah dimanfaatkan pengunjung untuk bermain istana pasir, bermain air, atau sekedar bersantai di pasir putih. Untuk bisa menikmati wisata di Ancol, pengunjung hanya cukup membayar Rp30.000 per orang plus tarif parkir kendaraan. Selain Ancol, lokasi lain yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Selain harga tiket masuk yang murah, yakni hanya Rp4.000 saja, wisatawan mengaku Ragunan juga cocok menjadi sarana edukasi satwa bagi anak-anak.
Membludaknya wisatawan membuat petugas mengimbau agar pengunjung selalu mengawasi putra dan putrinya. Dari Jakarta, tim liputan Ainis melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini bagaimana suasana libur panjang akhir pekan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani. Halo Jen, bagaimana suasana liburan di Taman Mini? Apakah memang sudah ramai situasinya di sana, Jen? Ya, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Di Taman Mini Indonesia Indah sudah ramai ya sejak pagi tadi. Dan ini saya sedang naik shuttle yang memang disediakan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Karena memang tempatnya yang luas ya, ada banyak sekali anjungan-anjungan dan juga tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Baik itu juga ada taman burung ya, nanti kita akan ke sana. Tapi ini saya sedang menuju ke sana di sini bersama para pengunjung atau wisatawan lain yang hari ini berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah di periode long weekend atau libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Nah, ini di sini kita bisa ke semua tempat di Taman Mini Indonesia Indah dengan menggunakan shuttle ini. Dan di sini saya bersama pengunjung lain. Di sini ada Ibu siapa, Bu? Ibu Wahyudin. Ibu Wahyudin dari mana, Bu? Surabaya. Oh, dari Surabaya. Datang ke sini sama siapa, Bu? Sama suami, sama ponaan, sama adik ipar. Okay. Bagaimana, Bu, melihat Taman Mini dan wisata di sini, Bu? Ya sudah ada dulu tahun berapa saya ke sini masih nggak begini, Mbak. Sekarang udah alhamdulillah udah ada perubahan, banyak perubahan gitu. Ya, dari fasilitas dan juga tempat-tempatnya ya, Bu, ya? Iya, Mbak. Berarti senang nih, Bu, sama keluarga ya? Iya, ya kebetulan ponaan saya kan belum pernah ke sini. Jadi ini mau ngajak ponaan sama adik-adik itu. Ya, Oke, baik, terima kasih, Bu. Itu dia Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Dan selain itu memang kalau di Taman Mini Indonesia Indah sendiri banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Tapi selain untuk berwisata juga para wisatawan yang mengajak keluarga terutama membawa anaknya ini liburan ke sini tidak hanya berwisata atau liburan saja, namun mereka bisa belajar. Karena di sini ada anjungan-anjungan dari provinsi, 34 provinsi di Indonesia yang memang disediakan untuk belajar budaya, belajar seni dari Indonesia itu sendiri, dari setiap provinsinya begitu. Dan di Taman Mini Indonesia Indah sendiri untuk periode libur panjang saat ini di sini menyediakan atau memberi kejutan baru untuk para wisatawan atau pengunjungnya di sini dengan adanya atraksi-atraksi spesial, kemudian ada pertunjukan seni dan lain-lain yang hanya bisa disaksikan pada libur panjang saat ini. Dan nanti akan kita lihat kemungkinan semakin siang semakin ramai, semakin banyak pengunjung yang datang karena memang Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan salah satu tempat wisata tujuan yang masih menjadi tempat favorit yang dikunjungi oleh warga Jakarta dan sekitarnya, karena memang di samping mereka bisa liburan, mereka bisa belajar, kemudian tiket masuknya juga cukup terjangkau begitu, dan banyak sekali wahana juga yang bisa dinaiki di sini. Mereka bisa belajar, mereka bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati waktu liburnya di Taman Mini Indonesia Indah. Saya kembalikan ke Anda di studio Galuh dan Cikal. Ya, Jen, seru sekali sepertinya menaiki shuttle bus. Dan kira-kira apakah menaiki shuttle bus ini gratis dan ada mungkin kendaraan apa atraksi lain khusus mungkin kali atraksi ya khusus untuk selama long libur weekend panjang kali ini, Jen? Yang mau kuda. Iya, betul sekali. Naik shuttle ini gratis ya bagi semua pengunjung yang datang di Taman Mini Indonesia Indah. Mereka dapat menaiki shuttle ini karena memang lokasi dari satu titik ke titik lain ini cukup jauh. Jadi Taman Mini menyediakan shuttle dan ini gratis. Semuanya bisa menggunakan ini sebagai fasilitas dari Taman Mini Indonesia Indah yang ini kebetulan lagi liburan, jadi shuttle-nya penuh dan saya ikut
naik shuttle juga, seru banget di sini sama pengunjung atau wisatawan lain, dan tentu saja ini gratis. Dan tapi selain untuk shuttle-nya gratis juga, nanti ada atraksi atau pertunjukan spesial dari Taman Mini Indonesia Indah itu juga gratis ya. Jadi mereka untuk pengunjung ini hanya perlu untuk membayar tiket masuknya saja begitu. Galuh Cikal. Iya, seru ya. Nanti kita nyusul Jen ke sana ya. Sekarang Jen, biarkan Jen untuk holiday ke sana, explore di sana. Saya mau cobain skuter nanti di sana. Saya juga mau bersama Jen. Terima kasih Jen Cahyani atas laporannya dari kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, wahana permainan air selalu menjadi tempat favorit untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga. Ya, nah di Cilengsi, Kabupaten Bogor ini, Galuh juga pemirsa, terdapat tempat rekreasi beragam permainan air bernuansa alam hingga wahana outbound yang seru dan menantang khususnya bagi buah hati Anda. Menikmati serunya sensasi rekreasi air bersama teman maupun keluarga tentunya sangat menyenangkan. Dengan luas 5 hektar, sebuah water park di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menawarkan wahana 12 jenis permainan air yang lengkap untuk anak-anak hingga orang dewasa. Banyaknya pepohonan rindang membuat para pengunjung masih tetap antusias bermain di air meski saat diterik matahari. Seperti wahana wave pool atau kolam ombak yang terfavorit, di mana pengunjung bisa merasakan sensasi ombak bak di lautan lepas. Halo pemirsa, jadi di Taman Wisata atau Water Park ini ada lebih dari 12 wahana permainan air. Salah satunya adalah di belakang saya, ini adalah wave pool atau kolam ombak. Nah ini udah mulai, saya nggak sabar mau nyobain, saya nyemplung ya sekarang. Yuk ikut! Selain itu, boomerang slide, seluncuran dengan panjang mencapai 118 meter dan ketinggian menara 16 meter, menjadi wahana menantang dan pacu adrenalin siapapun yang ingin mencobanya. Sensasi kolam arus Legi River hingga adu kecepatan berseluncur racer slide dari ketinggian 8 meter dan panjang sliders mencapai 50 meter turut menjadi sasaran para pengunjung. Seru banget ya. Gimana Mas Dani, ada tahu apa seru-seru? Seru-seru ya tuh. Kita bisa lihat ya teriakannya itu juga rekan saya lagi tuh kebalik. Ya kayak gitu, ramai banget sini. Water Park yang sudah beberapa kali meraih penghargaan sebagai tempat wisata ramah keluarga tingkat Provinsi Jawa Barat ini juga menyediakan private cabin khusus bagi para pengunjung yang menginginkan ruang privasi. Bahkan di kawasan ini pengunjung pun juga bisa bersantai sejenak, menikmati suasana sembari menyantap berbagai kuliner dan melihat pemandangan cantik di tepi danau. Konsepnya kami lebih ke suasana alam. Ya, konsep kami perpaduan antara suasana alam dengan modern. Alamnya itu penuh dengan tanaman, taman yang indah, kemudian ada danau yang asli, ya. Kemudian untuk modernnya kita wahana-wahananya ya, fasilitasnya kita yang sangat digemari oleh anak-anak. Tidak sampai di situ, bagi anak-anak yang gemar melakukan aktivitas fisik, bisa mencoba wahana outbound seperti jembatan gantung dan berbagai permainan di ketinggian hingga menjajal flying fox. Pak, ini kan lagi main outbound. Di sini seru nggak main di sini? Seru. Apa aja tadi di sini main-main? Main terowongan, ayunan, dan macam-macam. Oke, nah pemirsa, selain tadi saya sudah main berbagai macam wahana permainan air yang seru, di sini juga ada wahana outbound yang banyak juga untuk aktivitas fisik yang seru-seruan. Nih saya lagi mau naik Flying Fox. Gimana? Ini tertarik nggak untuk kesini? Kalau saya sih kayaknya tertarik ya dan mau ngajakin saudara-saudara saya untuk kesini. Dari Bogor, Jawa Barat, saya Amrina Rida dengan juru kamera Ilham Zarkasi. Anyus melaporkan. Yuk! Amrina Rida itu bestinya Galuh kan? Besti saya, aku mau tanya, dia sehat hari ini?
Kayaknya habis berangin-anginan. Sehat-sehat, tapi cuman mungkin sedikit masuk angin. Oh iya, kakinya nggak apa-apa. Saya tadi dia nyemplung di kolam cetek tuh. Iya, tapi nggak kepentok kan? Nggak apa-apa, yang penting tetap enjoy yang untuk bekerja dan berkarya. Happy holiday. Sekali. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya jelang perpindahan ASN. Pada akhir tahun, Otorita IKN terus mengebut pengerjaan hunian ASN. Ya, sebanyak 47 tower disediakan dengan total 2.820 unit yang dilengkapi dengan segala perlengkapannya. Jelang perpindahan ASN, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pada bulan September ini ditargetkan 14 tower akan rampung. Setiap tower terdiri dari 10 lantai dengan 1 lantai basement. Memasuki unit terdapat ruang tamu dan ruang keluarga yang dilengkapi meja, lemari kabinet, sofa hingga 1 unit televisi. Di sampingnya terdapat ruang makan yang dilengkapi meja makan dengan 6 kursi serta dapur, lengkap dengan kitchen set dan kompor tanam. Serta tempat pencuci piring, disediakan juga 1 unit kulkas. Di sebelahnya terdapat ruang mencuci yang dilengkapi 1 unit mesin cuci, lengkap dengan jemurannya. Dalam 1 unit disediakan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar tidur dilengkapi tempat tidur, lemari, meja kerja, dan kursi. Sementara itu, 1 kamar lainnya berukuran lebih besar dengan tempat tidur jenis double, lemari pakaian, meja dan kursi kerja, dan kamar mandi. Setiap kamar tidur dilengkapi dengan pendingin ruangan. Untuk kamar mandi luar dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel. Yang menarik, setiap unit hunian ini menerapkan smart home system dan terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta, Kunwardana Abioto menyapa warga sambil mengajak makan bersama awak media di sebuah warung makan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasangan Bacagub Bacawagub Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun Kunwardana merupakan satu-satunya yang masuk dari jalur independen. Usai bertemu warga hingga sholat Jumat bersama, bakal calon wakil gubernur jalur independen Kunwardana Abioto menyinggahi warung makan di Jalan Swasembada Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia pun turut mengajak awak media untuk turut makan bersama. Pun mengatakan dirinya lebih memilih makanan di sebuah warteg dibandingkan kafe. Hal itu menurutnya makan sehari-hari harus berisi dengan protein dan dirinya menghindari konsumsi gula. Lebih memprioritaskan makanan yang tadi udah fresh, dimasak kemudian dimakan, daripada yang sudah proses di pabrik, ya itu kan ada kimianya. Pasangan Bacagub Bacawagub Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun Kunwardana merupakan satu-satunya masuk dari jalur independen usai memenuhi syarat administrasi KPU Jakarta. Sementara 2 calon lainnya akan ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024, ialah pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno atau Bang Dul. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, menghadapi kontestasi Pilkada Jakarta 2024, bakal calon gubernur Ridwan Kamil menggelar diskusi bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil. Bakal calon gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen warga Jakarta. Diskusi publik bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil berlangsung di Hall Pati Udus, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, mantan Gubernur Jawa Barat tersebut menampung aspirasi dari berbagai elemen warga Jakarta, termasuk pula disabilitas. Ridwan Kamil menyebut cara ini sebagai bentuk memperkenalkan dan mendekatkan diri dengan warga Jakarta. Ridwan Kamil mendapat banyak masukan terkait masalah yang menjadi keresahan warga Jakarta seperti kemacetan dan penghijauan. Sosialisasi itu ada di media sosial, ada yang sifatnya diskusi kayak town hall meeting seperti ini, dan belusukan juga dilakukan. Semata-mata karena saya tahu diri, saya masih orang baru, sehingga memperkenalkan diri dan menyerap aspirasi.
Ada yang dibacakan tadi lewat sosial media, ada yang bertanya langsung. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil sekaligus mengumumkan secara resmi nama Ketua Tim Ses Pemenangan pasangan RK Suswono, yakni Riza Patria. Politisi Partai Gerindra tersebut bukanlah sosok baru di Jakarta karena pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur era Anies Baswedan. Dari Jakarta, Elsia Casey, Jaka iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menjalani rutinitas bersepeda pagi bersama komunitas Besti dengan jarak lebih dari 40 km. Menurutnya kebijakan bagi pesepeda di Jakarta sudah baik, namun masih setengah-setengah mungkin ya. Dan ia berjanji akan memperbaiki jalur sepeda dan membuatnya seperti di Bangkok atau di Jepang. Sebagai pesepeda, Pramono Anung mengaku kebijakan yang saat ini dinilai baru setengah. Hal itulah yang menjadi keluhan warga Jakarta, khususnya warga yang hobi bersepeda. Ia mengaku jalur sepeda yang ada memang sudah baik, hanya saja belum tuntas karena waktu untuk bersepeda sangat sempit. Untuk itu, Pramono berjanji akan memperbaiki jalur sepeda dan dibuat seperti di Bangkok dan Jepang, dengan memanfaatkan lahan yang ada sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Di tempat-tempat tertentu seperti di Bangkok, kemudian di Korea, di Jepang ada jalur sepeda yang elevated yang di atas. Dibuat loop 4-5 kilo gitu ya. Dan itu sangat membantu sehingga mungkin nggak semuanya yang biasa sepedaan di Dalkot pasti saya yakin akan mau pindah di sana. Jadi ada 3 tempat di Jakarta yang menjadi tempat para goeser komunitas itu berkumpul, 1 di Musia, 2 di Pik, 3 di Dalkot. Nah, 3-tiganya ini kalau diperbaiki saya yakin akan bermanfaat. Jadi saya sebagai goeser sebenarnya merasa bukan hanya kepada ini, tapi berjanji sama diri saya sendiri. Karena saya merasakan berulang kali terhadap itu. Setelah bersepeda dan beristirahat, Pramono Anung lanjut konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang PDIP. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung mengungkapkan rencana mundur sebagai Sekretaris Kabinet tinggal menunggu Kepres ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pramono menegaskan dirinya akan efektif mundur setelah resmi ditetapkan KPU sebagai calon gubernur. Mengisi masa libur akhir pekan, bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung bersepeda bersama komunitas sepeda Bestea. Pramono yang memang memiliki hobi bersepeda sengaja bersepeda bersama komunitas untuk mengetahui kondisi jalur sepeda yang ada di Jakarta. Saat beristirahat di kawasan SCBD, Pramono sempat ditanya wartawan mengenai proses pengunduran dirinya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Pria yang akrab disapa Mas Pram itu mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, surat tersebut belum di-ACC Presiden Jokowi. Namun Pramono tidak mempermasalahkannya. Menurut Pramono, pengunduran dirinya akan disetujui Presiden Jokowi setelah ia resmi ditetapkan KPU menjadi kontestan Pilkada Jakarta. Saya tanggal 22 September nanti insya Allah akan ditetapkan sebagai calon gubernur. Saya sudah sampaikan kepada beliau. Kemarin memang di KN, sidang kabinet paripurna kan saya masih yang menyiapkan. Tetapi kalau nanti saya sudah menjadi calon gubernur, saya yakin beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan izin menandatangani kepres pemberhentian saya. Jadi saya sangat menghormati proses yang ada, ya. Pramono maju sebagai bakal calon gubernur berpasangan dengan bakal calon wakil gubernur Rano Karno diusung oleh PDI Perjuangan. KPU telah menyampaikan berkas 3 pasangan bakal calon peserta Pilkada Jakarta, termasuk pasangan Pramono Rano Karno, telah lengkap dan tinggal menunggu verifikasi. Rencananya KPU Provinsi Jakarta akan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 22 September 2024 mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura, DDA News melaporkan.
Pemirsa, kericuhan terjadi di pertandingan sepak bola 8 besar Pekan Olahraga Nasional ke-21 antara Aceh dan Sulawesi Tengah di Stadion Dirmutala Banda Aceh Sabtu malam. Kericuhan dipicu ketika seorang pesepak bola dari Sulawesi Tengah meninju wasit saat pertandingan berlangsung. Saat perpanjangan waktu dalam pertandingan antara Sulawesi Tengah dengan Aceh, pemain Sulawesi Tengah yang kesal dengan keputusan wasit tiba-tiba memberikan pukulan ke arah wasit yang melintas hingga wasit tiba-tiba terjatuh. Sebelum insiden pemukulan, wasit telah memberikan 2 kartu merah untuk pemain Sulawesi Tengah serta memberikan tendangan penalti kepada Aceh akibat pelanggaran di kotak penalti. Usai insiden pemukulan, laga dihentikan. Ambulans dan medis datang memberikan perawatan ke wasit. Wasit yang menjadi korban pemukulan kembali bangkit namun tidak dapat melanjutkan laga. Situasi sempat memanas karena kemarahan penonton yang melemparkan botol-botol ke lapangan. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan wasit pengganti. Pemain Sultan yang memukul wasit pun dikenakan kartu merah. Tim Sulawesi Tengah kembali melanjutkan permainan dengan 8 pemain. Drama kembali terjadi ketika Aceh berhasil melesakkan gol ke gawang Sultan melalui tendangan penalti. Skor imbang 1-1. Laga seharusnya berlanjut ke babak tambahan, namun tim Sulawesi Tengah mengundurkan diri dari pertandingan. Aceh dipastikan lolos ke semifinal, sementara Sultan terhenti di babak 8 besar. Sementara itu, kontingen Jawa Barat meraih medali emas dalam cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21. Jabar menyabet medali dengan mengalahkan Jakarta di partai puncak. Jawa Barat meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jakarta. Jawa Barat menang dengan skor 3-0 pada laga final yang berlangsung di Stadion Mini Dispora Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Tiga gol kemenangan Jawa Barat disumbangkan Rizdila Siti Nur Romah pada menit ke-39 dan menit ke-50. Sedangkan 1 gol lainnya disumbangkan Helsya Maisyarah melalui titik putih pada menit ke-82. Kemenangan itu menembus kegagalan Jawa Barat meraih emas pada PON sebelumnya setelah dikandaskan tuan rumah Papua pada PON ke-20. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Atlet Jawa Barat pemirsa Oza Pebi Mulyani kembali meraih medali emas fin swimming nomor 800 meter surface putri PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Atlet selam kolam Jawa Barat Oza Pebi Mulyani berhasil meraih medali emas di nomor 800 meter surface putri dengan mencatat waktu tercepat 7 menit 28,69 detik pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara di kolam renang Tirta Raya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Atlet selam kolam Oza Pebi Mulyani mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kemenangan tersebut. Ia berharap prestasinya bisa meningkat di ajang SEA Games tahun depan, namun masih menunggu kepastian apakah cabur fin swimming akan dipertandingkan di sana. Yang jelas, raihan emas di PON Aceh Sumatera Utara ini menjadi pelepas dahaga setelah sebelumnya di PON ke-20 Papua, Oza hanya meraih 2 perak. Waktu PON kemarin Papua 2 perak, sekarang mungkin ada peningkatan, syukurlah rezeki dari Allah aku bisa dapat 1 emas 1 perak. Insya Allah di SEA Games selanjutnya tahun depan nggak tahu ada atau enggak karena posisi itu belum tentu ada di Thailand karena tuan rumah tahun depan Thailand, jadi belum tentu ada nomor aku long depan, jadi masih agak sama-sama ada SEA Games apa enggak. Selain meraih emas di nomor 800 meter surface, dirinya juga meraih medali perak pada nomor 400 meter surface dengan catatan waktu 3 menit 31,15 detik. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meresmikan pembukaan pertandingan e-sports pada PON ke-21 Aceh Sumut di MICC Medan. Ya, sejak di pertandingan secara resmi dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional, terjadi peningkatan peminat terhadap e-sport lokal. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meresmikan pembukaan pertandingan e-sport pada PON ke-21 Aceh Sumut di MICC Medan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mencatat adanya peningkatan unduhan game lokal hingga 1.200%. Selain meningkatkan ekosistem e-sport lokal, Dito menyebut diresmikannya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga dalam ajang PON ke-21 menjadi wadah untuk menjaring sekaligus mempersiapkan talenta atlet e-sport muda, khususnya dalam ajang Olimpiade e-sport dunia yang telah dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2025. Dan yang paling bahagia ini adalah perdana e-sport menjadi cabang resmi di PON. Dan momentum ini sangat pas karena bulan lalu di Olympics Congress itu sudah diputuskan akan diadakannya Olympic e-sport Series. Dan ini di mana saya berharap PBSI segera menyiapkan langkah-langkah pembentukan tim menuju Olympic e-sport Series. Karena saya yakin Indonesia memiliki peluang tinggi dan potensi atletnya sangat banyak. Pada PON ke-21 Aceh Sumut, cabang olahraga e-sport akan mempertandingkan 5 nomor, yakni Mobile Legends Beregu, Garena Free Fire Beregu, PUBG Mobile Beregu, Lokapala Beregu, dan eFootball Beregu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.